Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat ya adik-adik semua? Ini calon-calon pemimpin bangsa. Tepuk tangan untuk Open. Adik-adik semua, ya ini ada yang lewat offline maupun online. Totalnya Pak Wahyudi ada 300 mahasiswa dari beberapa prodi di Pertamina yang hadir untuk mendengarkan langsung yang disampaikan oleh Kepala BPH Migas. Pak Wahyudi adalah Kepala Badan Pengatur Hilir Migas atau BPH Migas yang baru dilantik 10 November, Pak ya, pas hari pahlawan. Jadi ini 10 Desember, Bapak masih baru sebulan lebih ya. Jadi masih hangat. Insya Allah akan diberikan ilmu-ilmu yang luar biasa tentang apa itu tata kelola hilir migas. Ya, saya tidak mau bacakan panjang-panjang waktunya, Bapak. Tapi intinya Pak Wahyudi ini tamatan dulu ada namanya di Kementerian SDM Akamigas. Sekarang adalah STEM, Pak ya, Sekolah Teknologi Energi dan Mineral. Adik-adik tahu ya, STEM itu bahkan lebih hebat dari ITB. Dulu ada Pak Birat, mantan direktur yang ada di Universitas Pertamina. Pak Birat itu kan sudah dulu mantan Dirjen Migas. Ketika tes selam versi, Pak, sama Haliduton, yang justru banyak lulus tamatan STEM diterima di Haliduton sama selam versi ketimbang yang ITB. Tapi sekarang sudah ada Universitas Pertamina. Universitas Pertamina akan lebih hebat sih. Pak UTB maupun nah, ini Pak Wahyudi nih, Kepala BPH Migas. Satu saat Kepala BPH Migas mesti dari alumni Universitas Pertamina. Gitu. Pak Wahyudi ini ya, Pak Wahyudi ini malam ini mesti berangkat ke Sumatera Utara. Karena beliau memastikan BBM di sana, gas di sana itu betul-betul bisa melayani tidak bencana keluarga dari sana. Ya, betul ya Pak. Tapi dia luangkan waktu untuk sore ini ketemu sama adik-adik semua. Jadi kita nanti jam 5 tank mesti selesai. Karena sebagian juga belum sholat asar ini. Jadi belum sholat asar ya. Karena kita masuknya nanggung nih kan. Gitu ya. Jadi itu aja Pak Wahyudi sudah siapkan judul optimalisasi tugas dan fungsi BPH Migas untuk ketahanan energi Indonesia. Jadi adik-adik mesti paham apa bedanya ada Dirjen Migas, ada SKK Migas, ada BPH Migas. Nah, untuk selanjutnya saya persilakan kepada Pak Wahyudi untuk menyampaikan presentasinya. Waktu dan tempat kami persilakan. Kasih hapus. Baik, 1, 2, 3. Baik, terima kasih yang terhormat. Ini kami belajar dari beliau juga. Bapak Fazlullah Asa atau yang terkenal di sini siapa? Bapak Ivan. Nah, ini sahabat kami dan kami meneruskan perjuangan beliau di BPH Migas. Cuman kami kalah apa? Kami kalah waktu pengabdian beliau di BPH Migas. Karena beliau pertama sebagai anggota hampir 5 tahun. Karena diperpanjang. Cuman kami kemarin sebagai anggota diperpanjang cuma 3 bulan. Berarti saya kalah 7 bulan untuk beliau pengabdiannya di BPH. Untuk sebagai kepala, insya Allah kalau panjang umur, sehat, nanti 4 tahun selesai. Beliau nambah kalau nggak salah perpanjangan hampir 7 bulan. 4 tahun lebih kan? Total 10 tahun lah. Total 10 tahun. Nah, kalau semoga nanti saya bisa paling tidak sama. Kalau diperpanjang lebih kemungkinan sulit ya. Ya, namanya usaha gitu kan. Baik. Dan kami memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Bapak Ivan. Kesempatan baik kami untuk memberikan sharing session atau diskusi bersama
mengenai tugas tanggung jawab BPA Migas. Karena kita bertatap muka tadi 300 mahasiswa mahasiswi ada 9 prodi, gitu ya. Sangat hebat. Karena nanti di dalam tugas BPH tanggung jawabnya ini meliputi mungkin beberapa prodi yang ada di sini. Baik itu keteknisan, hukum, administrasi, keuangan, sumber daya manusia, dan kemudian keteknisan nanti dipecah lagi tentang gas dan bahan bakar minyak. Ini berarti potensi kakak dan kakak semuanya ini related untuk bisa masuk ke BPH Migas. Apalagi sebagai alma mater Pertamina. Karena apa? Yang kita akan diskusikan ini majority adalah 95% bisnisnya Pertamina. Artinya peluang besar para mahasiswa produk dari Universitas Pertamina wajib duduk di Pertamina dan wajib duduk di regulasi. Tepuk tangan dong. Kami termotivasi ikut semangat ini. Kami juga penerusnya di BPH agar supaya beliau juga mengapresiasi kepada kami. Wah, junior kami juga sama, gitu kan? Kita ini. Baik. Kami akan diskusi tentang optimalisasi tugas dan fungsi BPA Migas untuk ketahanan energi nasional. Saya akan buka-bukaan. Ya. Tolong ini generasi penerus yang wajib paham situasi negara kita seperti apa sampai sekarang dan ke depan harus seperti apa. Yang memiliki kemampuan analisis, memiliki evaluasi, memiliki set untuk krisis dan lain-lain anak muda. Kalau kita yang senior, improvement yang tidak sebatas kekuatannya anak muda, karena tenaga kita posisinya pada sudah limitnya limit perlu dukungan anak muda. Apalagi ini saya lihat generasi bukan milenial lagi, generasi Z yang ahli pakar dan teliti serta tekun untuk mengembangkan keahliannya, mengembangkan genetiknya untuk menjadi orang yang terbaik. Kita sepakat dulu ini. Langsung kita mulai dari sini. Lanjut. Nomor slide 2. Lanjut. Oh, oke. Oke, kita ada 3 pokok utama yang kita akan bahas. Fungsi tugas pokok BPA Migas, penyediaan dan aksesibilitas bahan bakar minyak, dan nanti pengetahuan pengusahaan transmisi dan distribusi karbon. Ini melekat karena sumber energi. Sesuai judul kami diminta ketahanan energi nasional. Artinya kekuatan kita akan ada di mana? Kalau lihat baca di media, produk minyak kita turun, konsumsi minyak kita tinggi di masyarakat. Karena untuk pertumbuhan target pertumbuhan ekonomi pusat. Kemudian gas kita juga apakah turun atau enggak produksinya dan lain-lain. Nah ini nanti kita lihat. Dan bagaimana pemerataan kepada masyarakat, bentuknya seperti apa kehadiran pemerintah kepada masyarakat. Nanti kita diskusi. Ya, baik, langsung ke materi nomor 3. Oke, tugas dan pokok fungsi. Lanjut. Ini kakak-kakak semuanya. Kalau kita lihat di sesuai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi, kita tertuang di dalam pasal 46 ayat 1 bahwasanya fungsi BPH Migas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penyediaan dan distribusi bahan bakar minyak dan pengangkutan gas bumi melalui pipa. Artinya kalau keluarga gas itu sebenarnya tidak terbatas pada gas pipa. Izin ya Pak Ipan dan juga Pak Ketua. Gas itu terbentuk dari komposisi metan, propan, metan, etan, propan, butan. Ini gas. Yang disalurkan gas pipa itu metan sama etan. Propan butan jadi LPG produksinya. Sehingga kalau produksi yang paling ringan tadi metan, etan itu bisa jadi LNG kemasannya. Atau jadi CNG yang pakai ada truk namanya gas mobil
GTM, gas transportasi modul, ya modul itu dipakai truk yang warna putih ada kayak ngangkut pipa, ya itu CNG, ada tulisan CNG, itu gas seperti gas pipa. Yang diatur BPH Migas saat ini menangani gas pipa. Makanya beliau tadi sharing, ya jangan pipa saja, nanti kurang luas. Masyarakat bukan butuh gas pipa saja, itu yang kita ini. Kemudian yang kedua, melakukan pengaturan agar ketersediaan dan distribusi bahan bakar minyak dan gas bumi yang ditetapkan pemerintah dapat terjamin di seluruh wilayah NKRI serta meningkatkan manfaat gas bumi di dalam negeri. Ini pasal 46 ayat 2. Clear? Jadi tugas kami ada dua sesuai undang-undang, fungsi kami dan tugas kami ada dibagi menjadi pasal 46 ayat 3, mengatur, menetapkan dan mengawasi. Bidang gas ada 3. Tarif pengangkutan gas bumi itu kalau diangkut harus melalui pipa, itu harus ditetapkan tarif tol minyak. Kayak lewat tol itu harus bayar e-tol, itu kan sama. Jadi nanti gas itu milik siapapun boleh lewat situ, BPH yang ngatur. Dan mau masuk dari mana, keluar dari mana, kita atur. Kayak kita lewat tol. Kemudian harga gas bumi untuk rumah tangga dan pelanggan kecil. Ini wujud keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, hasil bumi dan sumber daya alam itu milik negara, dikuasai negara dan digunakan sebagai kemakmuran untuk rakyat. Itu kan undang-undang. Bahasanya nanti nggak clear, tapi kita paling tidak intinya sih. Artinya harga gas bumi untuk rumah tangga pelanggan kecil itu dihitung BPH Migas dan ditetapkan harganya. Dan kami setelah meneruskan perjuangan beliau, kemarin menetapkan harga gas untuk rumah tangga investasi badan usaha itu Rp10.000 per meter kubik. Kalau yang dibangun capeknya oleh pemerintah yang membangun investasi APBN itu untuk harganya 4.250, murah kan? Karena selisihnya tadi mengembalikan investasi yang dilakukan oleh badan usaha dengan tingkat keekonomian. Kira-kira seperti itu. Dan gas bumi belum sangat, pengembangannya belum masif. Kenapa? Karena masih tertahan harga LPG melon. Ini kita pertanyaan dulu deh. Udah siap nanti. Kalau ini benar langsung dapat apa tadi? Tumbler dari BPH Migas. Coba, siapa yang bisa menjawab langsung tunjuk tangan. Gas LPG melon ini, apa yang di-warning oleh pemerintah? Yang melon, yang warna hijau. Ya kan? Oh, tabung LPG 3 kilo, terus kemudian warna hijau, ada tulisannya apa? Ya. Untuk masyarakat, itu kan tulisannya itu sekarang itu orang huruf. Yang kaya nggak pernah baca kalau dia itu kaya atau tidak kan gitu kan? Ternyata apartemen macam-macam pakai miskin, merasa miskin semua, gitu kan? Nah kalau itu himbauan, apakah bisa terjadi memang itu untuk pasar rakyat yang benar-benar berhak, gitu kan? Sehingga gas untuk yang tadi ditetapkan jadinya tidak masif, gitu kan? Ini kendala teknis regulasi sama kebijakan pemerintah tadi yang harus diatur. Semangat sama beliau tadi. Kemudian perusahaan transmisi dan distribusi gas bumi ini dibangun pipa, nanti kita jelaskan. Kemudian kalau BBM, ketersediaan dan distribusi BBM, nanti kita akan clearkan di sini. Cadangan BBM nasional kita akan jelaskan. Kemudian pemanfaatan fasilitas pengangkutan dan penyimpanan hari ini yang rata-rata dikelola oleh badan usaha untuk dedicated. Yang jadi open access atau dimanfaatkan bersama itu masih sedikit. Mungkin populasinya baru 20%. Yang dipakai sendiri 80%. Ada keengganan untuk dipakai bersama. Artinya gini contohnya. Ini pemanfaatan fasilitas pengangkutan penyimpanan. Kalau pengangkutan jalan, penyimpanan, tangki BBM, rata-rata untuk kepentingan sendiri. Harusnya sebagai fungsi bangkrut untuk titik, siapapun titik dan lain-lain optimal pemanfaatannya. Makanya kalau sekarang ada isu dikit-dikit ada kelangkaan di daerah terpencil di sana.
dibangun tangki cukup sebetulnya, tetapi isinya sedikit. Ini jadi kendala dari kondisi ini. Baik, lanjut. Ini biar seru lah. Lanjut. Nah, lanjutkan. Oh, loading ya. Oke. Ini biar seru kita jelaskan. Jadi yang poin 4, oke, penyediaan dan aksesibilitas bahan bakar minyak. Lanjut. Ini kita sampaikan. Kakak biar fokus, kita yang ambil yang sebelah kiri dulu deh. Kiri yang atas, lifting minyak dan gas bumi Indonesia. Ya, pernah tertinggi mencapai di atas 1,5 juta barel per hari tahun 1997 sampai 1998. Artinya hanya 1 tahun. Sehingga kondisi produksinya turun terus. Ya kan? Turun terus. Yang kiri. Kita tahun 2025 naik produksi minyaknya. Naik. Produksi gasnya stabil di antara 5,7 ribu 5.700-an sampai 5.750 BBTUD billion barrel British thermal unit ya. Ya. Billion British thermal unit, intinya ke sana. Walaupun ini ada suntikan di tengah-tengah, ada tambahan pasokan yang warna ini ya, yang tengah ini. Tahun berapa itu? Kecil-kecil. Ada 2 kali ada tambahan produksi dari keris, belanak, dan kemudian baju urik. Menaikkan, tapi menaikkan cuma kecil. Ya, ya kan baju urik. Belanak ya namanya belanak kan, namanya sumutnya. Itu naikkan. Tetapi kita lihat ini yang sebelah kanan, geser ke kanannya itu, yang warna ini mengkorelasikan produksi minyak, ya, supply and demand minyak mentah. Indonesia kemampuan produksi minyaknya tahun 2024 582 barrel, gitu ya. Oke, juta barrel, gitu kan? Tapi kebutuhan kita minyak mentah 1,1278 juta barrel. Artinya hampir kita itu hanya mampu menyediakan 43%. 57% itu yang mentahnya impor. Nah, kakak-kakak ini kebanyakan usia masih berapa? 17 tahun kan? 17 tahun. Posisi kayak begini berarti. Ya. Kalau nanti sampai usia 5 tahun, coba cek ya neraca minyak kita, migas kita. Ini pasti akan decrease. Ini akan decrease. Sementara konsumsinya akan turun. Nah, kita yang paling sebelah kiri, grafik paling kiri, terus kemudian yang paling kiri bawah, produksi minyak mentah dan crude oil versus konsumsi BBM. Ini memang setara. Konsumsi BBM kita ini hampir kayak 50 dipenuhi dalam negeri itu hanya sekitar 42%. 48% ada 58% adalah impor. Jadi kita itu konsumsi BBM kita itu adalah sekarang banyak importnya. Ya kakak-kakak kalau memang kemarin ada beberapa kondisi ada delay impor. Sekarang Indonesia itu rata-rata Pertamina impor. Pertamina itu jumlah konsumsi penyediaan BBM-nya hampir 48% itu impor. Swasta itu impor semua. Gitu ya. Termasuk sel, AKR, macam-macam itu impor. Ini perlu dipahami. Kemudian kalau dikaitkan dengan sebelah kanan yang ada birunya ini, kemampuan kilang kita termasuk ini Pak Ivan, kita update juga sekalian. Ada proyek besar pemerintah mengupgrade kilang Balikpapan. Ada yang dari Balikpapan? RDMP Balikpapan. Ini menaikkan kapasitas hampir kurang lebih sekitar 250 ya, juta barel. Nah ini posisi kilang kita hanya mampu 1,2 juta barel. Artinya
kita itu tetap akan ketergantungan impor. Itu kemampuan maksimum. Belum nanti kalau orang ada teknik, tim teknik, efisiensinya kilang kita hanya kurang lebih 80%, 85%. Jadi kemampuan kita itu hanya sekitar 85% dari kapasitas kilang ini. Jadi impornya akan lebih dominan. Kira-kira seperti itu. Nah ini kakak-kakak kalau menggunakan energi wajib hemat. Pakai mobil juga wajib hemat. Nanti kita jelaskan. Negara hadir melayani masyarakat dengan adanya BBM PSO, ya, artinya BBM yang subsidi kompensasi negara. Kita jelaskan seperti apa. Lanjut. Slide 7. Nah ini kakak-kakak semua kita berikan gambaran. Jenis kebijakan, jenis-jenis bahan bakar sesuai Perpres 191 tahun 2014, Peraturan Menteri Keuangan 16 tahun 2021, Peraturan Menteri Keuangan 193 tahun 2017 dan perubahannya. Dan sekarang muncul PMK Peraturan Menteri Keuangan nomor 73 tahun 2025. Nah, ini BBM yang nanti akan disalurkan subsidi itu diukur di nozzle. Ini udah mengarah ke sana. Nah, kita nanti regulasi BBM wajib untuk dilaksanakan secara bertahap agar supaya subsidi ini tepat sasaran, tepat manfaat, dan tepat volume. Apa yang jenis BBM ini kita kelompokkan menjadi 3. JBT yang ini, yang atas kiri, jenis bahan bakar tertentu. Apa saja di dalam tertentu? Minyak tanah. Minyak tanah dulu sebelum dikonversi LPG semua pakai minyak tanah. Bapak Ibu semuanya, bapak-bapak kita, kayak kita, nenek kita gitu. Tetapi minyak tanah sekarang masih masuk di dalam BBM subsidi. Kenapa? Ada daerah yang belum dikonversi. Wilayah Indonesia Timur, wilayah 3T, 3T. Ada yang tahu 3T? Wilayah 3T tertinggal terus. Kalau udah ditinggal, nggak ditengok lagi ya. Tertinggal terus keluar sama tertinggal terluar sama apa tadi? Terdepan. Ya udah jangan ragu. Oke, dikasih dong. Wah, kasih tender. Baik, ini udah benar ini. Terdepan jangan ragu. Kalau jadi mahasiswa benar salah aja. Ya kan? Betul kan? Artinya nanti kalau Pak Ipan nanti jadi dosen, penting jawab dulu. Masalah nilai urusan belakang. Gitu ya pimpinan. Setuju. Iya. Jangan takut. Saya waktu sekolah asal jawab dulu. Itu udah lihat. Ini setara dengan minimum lulus. Benar pasti ditambahin. Benar dikit. Lulus plus dikit. Kan gitu kan? Nah, jangan sampai nanti ada orang yang jawab kan. Dari jawab berharap nilai 7,5. Ya. Itu setengah. Ditulungan setengah mati sama dosen-dosen. Ya. Paham kan Mbak? Ya, ditulungan setengah mati. Jadi artinya minta pertolongan dosen sampai jangan sampai seperti itu. Saya diajarin beliau penuh semangat. Harus termotivasi. Kemudian yang kedua, minyak solar CN48. Ini yang sering muncul kelangkaan, antrian, macam-macam di sana sini karena disparitas harga. Ini penyalurannya adalah merupakan dilakukan kepada badan usaha pelaksana penugasan. Kepada siapa? Pertamina. Pertamina penugasannya cukup besar. BBM yang dikelola Pertamina hampir 70% itu penugasan negara melalui BPH. Termasuk yang di bawahnya diberikan kompensasi negara. Itu yang Pertalite. Dengan harga minyak solar itu 6.800, itu harga untuk masyarakat. Itu ditetapkan negara. Selisihnya itu subsidi dan kompensasi negara. Kalau Pertalite itu bentuknya dibeli oleh kakak-kakak 10.000, harganya kalau 11.000 berarti negara memberikan Rp1.000 kompensasi negara. Tapi aturan main, negara memberikan aturan main di dalam Perpres adalah
subsidi energi diberikan kepada badan usaha pelaksana penugasan, tidak diberikan kepada rakyat langsung, ya kan? Setelah tersalurkan, verifikasi volumenya ada di BPH. Pekerjaan BPH lebih dominan, tim BPN itu melakukan perdes, ya, verifikasi volume, ya, penyaluran tiap bulan, nanti triwulan di kolek lagi, habis itu akhir tahun juga direview lagi. Ini dilakukan perdes, termasuk yang RON 90. Kemudian subsidi yang melekat itu solar sama minyak tanah. Solar itu dapat Rp1.000. Jadi kalau kakak-kakak pakai 10 liter, negara hadir 100.000. Ya, Rp1.000. Kemudian kalau JBU, jenis bahan bakar umum, itu yang jenis kalau di SPBU itu ada pertama turbo, Dadslet, Pertamina Dex, itu kan, atau yang dijual oleh Shell, macam-macam, JBU namanya. Dan ini kontribusinya, kalau yang atas tadi, subsidi kompensasi negara, tidak memberikan kontribusi PNBP, iuran BPH Migas. Kalau yang JBU dapat memberikan kontribusi kepada negara, iuran, ada satuan volume yang dijual, kali berapa formula perhitungan iurannya. Itu yang masuk PNBP, BPH Migas. Nanti ada kan materi PNBP? Oke, nanti ada. Kemudian yang tadi istilah kompensasi negara. Negara itu akan memberikan kompensasi BBM yang tersalur lebih awal kalau APBN-nya ada. Tapi kalau nggak ada, Pertamina risiko, gitu kan? Ini yang perlu menjadi pertimbangan. Makanya semua proses bisnis BBM penuh risiko. Secara umum, teknoekonomi, kehitungan terjadi, tetapi secara implementasi, karena ada nilai-nilai pertanggungjawaban, ini yang membuat keekonomian jadinya mepet. Lanjut. Nah, ini kalau mengenai kegiatan usaha hilir minyak dan gas bumi, artinya kalau kita lihat ini, BBM kita kan tadi kita sampaikan hampir 58 impor. 57-58% itu impor. Ini kita dominan banyak tanker-tanker yang impor dari sini. Kilang kita mampu 42-43%. Ini melalui terminal, kemudian disalurkan melalui depo, ini ada tracking, kemudian ada yang kapal, ada yang pesawat, ada 3 tingkat, kemudian ada yang melalui pipa. Konsumennya di sini untuk sektor industri, pertambangan, perkebunan pertanian, transportasi darat, transportasi laut, transportasi udara, dan lain-lain. Peran BPH mengawasi ini semua akan supaya mendapatkan PNBP tadi. Sama mengawasi untuk pertanggungjawaban penyaluran BBM PESCO. PESCO itu apa? Public Service Obligation. Jadi artinya yang ranahnya ada di sana. Kita ini. Di dalam penyaluran BBM ini ada kewajiban badan usaha menyediakan sarana fasilitas yang layak, digitalisasi, CCTV, terus kemudian monitoring kami salesnya itu online, live, dan seterusnya. Ini yang terus kita kembangkan dengan beliau. Yang tadi kita ingatkan, badan usaha pengolahan BBM ini hanya 17 di Indonesia. Kemudian ada berapa ini? Pengangkutan yang ini. 3 pengangkutan melalui pipa, dan kemudian 31 BU penyimpanan BBM, dan 125 BU niaga umum. Tadi Pak Ivan menyampaikan, masih ingat beliau. Ternyata badan usahanya tidak bergerak. Yang ini aja, tidak ada yang mengusulkan baru. Ini kondisi negara kita yang majority memang dikelola oleh badan usaha yang memiliki izin existing. Lanjut. Oke, selanjutnya kita sampaikan konsumsi BBM nasional. Nah ini kakak, total nasional kita, pertumbuhan konsumsi BBM nasional itu tahun ke tahun naik. Tahun ke tahun naik. Yang tadi. Ini hitungan kita ambil yang tahun terakhir aja. 84,97 juta barel. Ya. Juta, satuannya volume, juta KL, kiloliter.
adalah terbagi menjadi 3. Untuk yang GBT jenis bahan bakar khusus tertentu itu 21%, Pertalite itu 35%, 41% itu JPU. Yang jenis bahan bakar umum yang tadi pertama turbo dan seterusnya. Ini yang 41%. Sehingga kalau kita hitung itu 59% itu adalah yang BBM PSO biasanya. Gitu ya. Jadi itu yang kita hitung. Clear? Jadi kita akan tunggu. Jadi risiko ke depan kebutuhan minyak BBM kita itu potensi sangat tergantung impor. Memang awalnya pada saat era Pak Soeharto, ya kan, Presiden Pak Soeharto dulu ekspor minyak, sekarang impor minyak. Ya, net import sama sekarang import dan net import ya sekarang ya. Lebih. Baik, lanjut. Ini ketahanan stok BBM nasional. Tadi ditanyakan sama Bapak Ipan, ini sebagai tugas tanggung jawab kami. Stok kaitannya dengan stok ini, yang pertama Pertalite kita, itu stok kita 19,6 hari. Penetapan BBM 18,5. Jadi jangan khawatir, stok BBM nasional cukup untuk menghadapi Natal tahun baru nanti. Dan kita posisi terus saat ini rekomendasi impor yang berjalan memang pertama sama Aptur lagi berproses. Kemudian yang pertama tahun 92 kita semua BBM kita di atas dari minimum coverage untuk stok BBM nasional. Jadi cukup aman kondisi ini. Dan kemudian perhitungan stok BBM nasional itu dari apa saja? Memperhitungkan stok BBM yang ada di TBBN, ada di kilang, kemudian yang ada di kapal. Semua sudah tercatat online dan kita monitor harian. Jadi kebutuhan masyarakat insya Allah terdelivery dengan baik, kecuali ada gangguan cuaca. Hari ini banyak cuaca ekstrim. Situasinya kondisi negara kita Pak akhir tahun rata-rata dapat hujan cuaca ekstrim, gelombang laut tinggi, kemudian nanti banjir dan lain-lain. Dan kami kemarin membuka posko Natal tahun baru, ada peringatan daerah-daerah yang rawan longsor, ada gerakan vulkanik, lempeng dan lain-lain. Kalau di Jawa Barat mengarah ke Sukabumi Selatan. Kemudian kalau untuk yang Banten dan sana itu juga ada gerakan. Minta tolong hindari untuk daerah-daerah destinasi yang dianggap kita nyaman tapi malah tidak aman. Ya. Jadi ini penting untuk mencapai ini. Lanjut. Selanjutnya kita sampaikan. Oke. Jadi kami BPH juga di dalam distribusi BBM itu juga melakukan pengawasan. Ya. Bagaimana melakukan pengawasan? Sebagai wujud tugas tanggung jawab BPH dalam melakukan pengawasan bukan terlepas kepada BBM subsidi kompensasi negara, termasuk jenis bahan bakar umum tadi. Ya, BPH memberikan bentuk koreksi, verifikasi, koreksi dan seterusnya. Per tahun ada progresnya. Dan kita melakukan uji petik kurang lebih hampir ya 30% dari total populasi di penyalur. Kemudian cross check CCTV, kemudian koreksi total yang terjadi. Jadi kemudian ini pada tahun 2021 kami dapat berkah beririsan dengan beliau tertinggi melakukan koreksi 9.038 km. Jadi kami hadir dengan beliau meneruskan kami tanggal 10 Agustus setelah beliau selesai. Ini koreksi dan ini tidak diakui sebagai BBM subsidi kompensasi negara. Lanjut. Selanjutnya kita sampaikan langkah-langkah pengendalian pembelian BBM subsidi dan kompensasi negara dan bagaimana meningkatkan PNBP. Yang pertama, regulasi BPH mengatur kembali konsumen pengguna lampiran Perpres 191. Artinya kalau di Perpres 191 itu masih sifatnya
produk ini tahun 2014. Artinya belum sensitif atas kebutuhan masyarakat hari ini. Contohnya, kalau sekarang kakak punya Fortuner, kalau lihat dari sisi produk ini harusnya Fortuner ini masuk jalur kok. Harusnya konsumsinya bentuk cash. Ya, ya non subsidi harusnya. Tetapi rata-rata pada nekat. Makanya kalau knalpotnya Fortuner asap berasap, itu konsumsinya jelas subsidi, makan subsidi, betul kan? Ya, makanya kakak-kakak kalau cerdas jangan beli makanan-makanan yang subsidi, ya kan? Makan di resto yang enak-enak lah, sambil kopi, itu kan sambil subsidi. Kemudian kita juga penerbitan surat rekomendasi. Ini untuk mengatur konsumen yang jenisnya untuk pertanian, perikanan, UMKM, layanan umum, kemudian transportasi air antar danau, sungai dan seterusnya. Kenapa alatnya tidak masuk di SPBU? Belinya pakai apa? Bisa pakai jerigen atau pakai drum, itu kan? Terus dibawa ke alatnya boleh. Itu prosesnya pakai sistem BPH Migas menggunakan Extar di sini. Kemudian ada pengaturan penyaluran BBM JBT solar untuk angkutan darat. Ini melalui Kepala BPM Migas nomor 4 tahun 2020. Subsidi tepat dengan menggunakan QR. Kakak semua ada yang menggunakan QR? Beli BBM? Ada? Oh, beli apa? Solar atau Pertalite? Pertalite. Nah, alhamdulillah kalau kakak-kakak menikmati penyediaan BBM oleh negara. Solar sama Pertalite. Kecuali yang DEC sama Pertamax ya. Berikutnya juga penyaluran dan JPKP pada subsidi penyalur di wilayah 3T Peraturan BPH Migas nomor 1 tahun 2025. Gimana prosesnya? Kita mempertajam agar supaya penyalahgunaan itu BBM subsidi kompensasi negara terhindari. Dengan aplikasi Ekstra, surat rekomendasi JPT JPKP Pertalite. Kemudian kita juga kerjasama dengan Dirjen Pajak untuk integrasi data pajak dan PNBP. Kenapa demikian? Rata-rata kalau sistem pelaporan kita ada yang punya NPWP, sudah punya kan? Ada kewajiban laporan pajak, ya kan? Nah, service kan? Kadang-kadang kita ngakal-ngakal. Sama untuk produk dari sisi PNBP BPH itu masih service, itu kan? Ngakunya jualannya 1.000, tapi yang dilaporkan 500. Makanya kita kerjasama terintegrasi sistem kita dengan Dirjen Pajak. Laporan ke pajak tertib, laporan ke kita nggak tertib. Ke pajak kaitannya dengan PPN, gitu kan? Kalau ke BPH, PNBP, ini ada sekitar 7 badan usaha terkoreksi. Selama 1 tahun, ada yang kurang bayar 2 ya. Ada yang 1, sekian. Artinya, ini kami memperjuangkan meneruskan beliau agar supaya bisnis migas ini benar-benar dilakukan kontrol dengan sistem IT terintegrasi yang baik. Memanfaatkan sistem-sistem yang ada dari lembaga-lembaga lain. Makanya tadi beliau posisi sekarang sebagai apa beliau? Selain sebagai dosen? Ada yang tahu? Hah? Apa? Ayo, nggak kenal kan? Potong nilai ya? Ya. Kan potong nilai kan itu. Gimana? Ada yang tahu? Coba lah, browsing lah. Beliau terkenal loh. Ya kan? Makanya saya semangat di sini. Browsing, apa yang tahu? Sebagai apa? Hah? Ketua KPPU, coba tunjuk tangan. Jangan ada Kak. Tunjuk tangan. Siapa yang bisa jawab? Oke. Kenapa? Oke, apa dulu? Ketua apa? Kepanjangan KPPU apa? Padahal gampang. KPPU panjangnya apa? A, P, P, panjang kan? Nah, gimana? Apa artinya KPPU? Komisi Pengawas, kayaknya saya lupa Pak. Saya nggak bisa Pak.
Jadi bisnis itu harus ada yang melakukan kontrol. Siapa ketuanya? Beliau yang terhormat. Gimana? Kita apresiasi. Beliau, mohon maaf ya. Makanya saya ikutin jejak beliau. Setelah jadi ketua, nanti mohon arahan. Mau didudukkan di mana? Biar kita sinergi terus. Itu ketua. Ya. Ya. Ketua pengawasan persaingan usaha. Artinya, beliau itu duduk di tengah-tengah. Untuk siapa? Untuk pemerintah, bisnis yang sehat, sesuai tata kelola peraturan perundangan dan regulasi, prosesnya, dan kemudian untuk masyarakat agar supaya kemampuan daya beli itu juga terjamin. Itu yang bisa. Secara umum begitu. Teman-teman, tolong, ini adalah karir yang cukup istimewa. Ketua KPPU itu tidak sembarang. Ya. Ini perlu menjadikan challenging untuk kita. Dan beliau selalu di tengah-tengah untuk membenahi mana yang tidak fair, mana yang tidak, regulasi yang tidak mendukung semua pihak atas pemanfaatannya. Selanjutnya, ini untuk BBM subsidi kompensasi negara tidak diizinkan untuk kendaraan mineral dan batu bara, termasuk kendaraan alat berat, terus kemudian kendaraan dinas plat merah, polisi, TNI, dan lain-lain. Jelas aturan regulasinya. Lanjut. Ini keterjangkauan dan pemerataan akses energi. Nanti ada jumlah total penyalur. Ada nanti di nanti kita sampaikan. Total penyalur seluruh Indonesia yang dikelola swasta kurang lebih 420 penyalur. Yang dikelola Pertamina itu 8.175 penyalur. Tapi bukan termasuk Pertasop, Mikroset ya. Bukan, oh, oke. Bukan termasuk. Jadi artinya secara kondisi sel. Iya kan? Betul kan? Oke. Jadi total kita jumlah penyalur ini adalah 8.892 penyalur. Ini belum mewakili seluruh Indonesia. Yang paling enak itu di Jawa. Keluar rumah 2 km SPBU. 3 km SPBU. Coba kalau kita berkunjung ke wilayah daerah Sumatera yang agak tengah, kemudian di Sulawesi maupun Kalimantan, mungkin 20 km baru ketemu SPBU. Apalagi masuk ke dalam, itu kan kakak sangat berat. Soalnya kalau kaitannya dengan menjawab kejangkauan dan pemerataan akses energi, tentunya belum setara Jawa. Hanya Jawa itu menang, ekonominya maju lebih dulu. Kemampuan daya belinya masyarakat lebih tinggi. Sehingga konsep bisnis di sektor minyak dan gas, pasti badan usaha larinya kepada yang tingkat ekonominya tinggi. Dijawab gitu. Sehingga pemerintah membangun BBM satu harga. Kemarin kami teruskan perjuangan beliau mencapai 583 penyalur dan 5 tahun ke depan kita targetkan 225 penyalur. Ini masih kurang banyak sebetulnya. Aturan regulasi di Perpres 191, penyalur itu wajib hadir itu setiap kecamatan satu. Tapi kalau kita hitung kecamatan yang belum ada penyalur, ini potensinya masih sekitar 4.000. Kami mengusulkan kalau dibangun swasta, ini akan tambah, badan usaha akan tambah. Kita akan usulkan kalau bagaimana skema APBN. Itu juga Pak Ketua. Ya, pakai uang PNBP BPH. Nanti PNBP BPH tertinggi nanti 5 triliun tahun 2024, 2025. Karena itu ada denda pembentukan subholding, regulasinya tidak ditindaklanjuti. Beliau dirayu untuk minta keringanan atau ditiadakan. Sama kami hadir juga demikian, dirayu untuk ditiadakan. Siapa yang mau berkorban
untuk menghilangkan kewajiban badan usaha demi negara. Pasti kita nggak mau. Itu kan, Pak Ketua? Ini yang kita inginkan. Ini menjadi target kita, pemerintah hadir untuk wilayah 3T tadi. Terdepan, terluar, dan tertinggal. Itu kan? Jadi ini kita ini. Dan insya Allah tahun ini di tanggal 22, kalau tidak mundur, kita meresmikan 16 penyalur lagi. Ya, itu banyak yang daerah terluar posisinya. Lanjut. Ini kakak semuanya, pemanfaatan teknologi kita yang tadi program Ekstar ini, kalau kakak ada bapak ibunya petani skala besar. Sekarang sudah ada kelompok koperasi, Bapoktan. Alatnya udah canggih. Kelompok tani yang canggih. Semua udah alatnya modern, kayak di luar negeri. Potong rumput udah pakai alat semuanya. Nah, konsumsinya apa? BBM-nya, solar tadi, sama pertalite. Ini menggunakan Ekstar, dan kita adalah melayani kepada seluruh daerah-daerah yang terpencil dan lain-lain, semua terdata, database-nya lengkap, dan konsumsi BBM-nya lengkap, dan kita wajib menyediakan ini. Oke, lanjut. Tadi atasnya apa? Ini. Oke, yang tadi ditanyakan Pak Ketua. Kalau lihat ini sejarah PNBP BPH tahun 2025, ini sudah mencapai 1,7 triliun atau 172% dari target 1,018 triliun. Kita naiknya istimewa. Karena apa? Pengawasan kita semakin akurat. Pemanfaatan teknologi semakin kuat. Inflasi kita juga semakin baik. Kepatuhan badan usaha sudah takut kena penalti. Karena begitu telah bayar PNBP, itu denda berdenda. Kadang-kala 2 tahun lalu kena denda 100 juta, sekarang ketemunya sudah 300 juta. Karena denda berdenda. Makanya kita tidak bisa negosiasi, bukan hanya badan usaha swasta menyelesaikan piutang dengan negosiasi. Negara nggak bisa, nggak kompromi, kan itu kan, sehingga wajib dibayar. Ini yang kita kerjakan saat ini. Di tahun 2024, 5,1 triliun, 5,3 triliun, ini pendapatan kita. Yang sekitar 4,2 triliun itu dendanya kepada KPI hilang. Ini berkah pada saat itu, karena mereka terlalu lama negosiasi, dendanya hampir sekitar 700 miliar. Ini akhirnya dibayar 100% dan kondisi. Kemudian ini target-target PNBP, dan ini adalah patut kita banggakan. Padahal kita fungsinya hanya mengatur badan usaha, melakukan pengawasan, tapi memberikan kontribusi ke negara 1,757 triliun. Ini apresiasi. Lanjut. Oke, kita ke yang tadi harga tadi, coba harga kan atasnya lagi, ada yang merah satu ya, slide 15. Oke, atasnya kan, atas. Ini kita jelaskan simulasi harga jual eceran BBM. Ini kami buka-bukaan open book ya, atas kan, slide 15. Jangan ke lampiran, ini lampiran atas. Ini kita buka-bukaan biar tahu negara memberikan subsidi kompensasi negara untuk minyak solar itu berapa. Ini sebelah kiri. Sebelah kiri harga solar dibeli masyarakat 6.800, warna kuning bawah ya. Di atasnya ini harga yang eceran non subsidi. Harganya paling rendah 11.072. Harga indeks pasar ya, pasar BBM ini adalah 13.381. Ini untuk yang atas, ini untuk sektor pertambangan, harga terendah. Sehingga kalau masyarakat beli 6.800, ini kompensasi negara itu 4.272 rupiah. Itu terendahnya ya.
dan akan terjadi kenaikan sesuai dengan harga crude oil. Ini penting. Belum subsidinya Rp1.000 tadi. Setuju kan? Ini kakak-kakak biar tahu bahwasannya negara itu hadir Rp5.272 setiap liter solar yang dipakai kakak dan keluarga kalau pergi bersama-sama menggunakan mobil. Kalau dibandingkan untuk Dexlet, pertama Dex itu jauh lebih tinggi. Makanya ada keengganan masyarakat terus mencari BBM subsidi. Betul nggak? Ini yang kita ingat. Kemudian kalau yang sebelah kanan itu kategorinya bensin. Tadi solar ya, ini bensin. Bensin ini untuk yang harga 90 atau pertalite ini dibeli masyarakat 10.000. Kemudian harga aslinya berapa? Ditetapkan oleh Dirjen Migas kurang lebih 10.992. Jadi ada Rp992 kalau kita beli pertalite ini ada komponen kompensasi negara. Jadi kalau sekarang konsumsi 10 liter per hari, berarti kali 10 aja 9.000. Kalau satu hari 10 kali 30 kali 1 tahun udah berapa? Artinya kehadiran negara untuk masyarakat bisa diukur dari sisi konsumsi tersebut. Terus pertimbangannya, kenapa nggak diberikan langsung aja, subsidi langsung? Gitu kan? Yang tadi kita jelaskan di Perpres 191 sama PMK, Peraturan Menteri Keuangan, subsidi kompensasi negara diberikan kepada badan usaha sebagai pelaksana tugas untuk melakukan penyiapan, pendistribusian, dan penyaluran kepada masyarakat. Kita ini. Jadi biar paham ya, pertama harganya 12.750. Jadi kenapa sekarang sering terjadi kelangkaan di solar sama pertalite? Itulah karena masyarakat ngejar yang harganya rendah. Setuju ya? Setuju. Tapi kakak-kakak kalau beli bajunya yang bermerek, pokoknya yang tinggi kan, nggak mau beli di pasar kan? Kecilan kami beli di pasar. Kalau sekarang kan enggak ya. Tapi jangan salah, aku tahu juga kakak yang ini sering ke mall carinya beli satu dapat dua, beli dua dapat satu ya. Itu lebih hemat. Ya kan? Kita paham lah. Kita harus tahu. Lanjut. Ini selesai terkait BBM. Ya, semoga. Oh ini. Berapa realisasi subsidi serta kompensasi negara? Setiap 3 tahun ini. Kita ambil 3 tahun. Tahun 2022 konsumsi BBM-nya tinggi. Karena apa? Ada kopi. Dan waktu itu ada perang Ukraina kan? Ini harga crude oil sampai 100 US dollar per barrel, mencapai di atasnya. Turun lagi terendah 86. Ya. Akhirnya bentuk subsidi kompensasi negaranya naik. Dan waktu itu ekonomi sudah mulai pulih. Ya, yang tadinya kita dipingit harus terisolasi, kita bisa melakukan aktivitas biasa. Tahun 2023 turun karena harga minyak dunia juga di bawah dari negara menetapkan 82 US dollar per barrel APBN-nya, dan rata-rata waktu itu adalah ketemunya sekitar 68. Jadi lebih rendah. Kenapa ini lebih rendah? Ini yang terjadi. Tahun 2024 konsumsinya tadi kan naik 84 dari 82 juta KL menjadi 84 juta KL kan? Ada kenaikan. Ini ada kewajaran harga. Patokan negara sama 82 US dollar per barrel. Ini 150,3 triliun. Coba. Kalau itu dibagi, kita dapat berapa istilahnya? Gitu kan? Tapi ini sebagai wujud negara hadir dalam bentuk pelayanan BBM subsidi kompensasi negara. Lanjut. Ini tadi sudah PNBP. Lanjut. Oke. Ini mengenalkan aja kaitannya dengan gas bumi. Lanjut. Biar kita sama. Pak Ketua, Pak Ipan, ini telah menyiapkan konsep membangun pipa dan kami teruskan. Saat ini pipa transmisi dari Jawa Timur
itu sudah connect dengan ke Jawa Tengah di Semarang, Tambak Rejo. Ini pipa transmisi kategorinya. Dan khusus ruas Gresik Semarang itu adalah tindak lanjut pemenang lelang. Gitu Pak Ketua ya. Tapi khusus untuk yang dari Semarang sampai Cirebon, semula pemenang lelang ditarik pemerintah dengan skema APBN. Yang sudah terbangun tahap 1 Semarang sampai dengan Batam, kawasan industri Batam. Ini tahap 2 sudah mau proses komisioning. Semoga nanti di Januari sudah bisa on-stream untuk bisa beroperasi untuk mengintegrasikan gas dari Jawa Timur ke Jawa Tengah. Kemudian pipa ini terkoneksi pipa lama sampai dengan Cirebon sampai Cilegon sampai ke Sumatera Selatan, Sumatera Selatan satu ke Singapura ekspor, satu lagi sampai di Dumai. Dumai Semanggi yang atas ini akan dilelang negara dan kemudian terkait dari Semanggi sampai dengan Aceh sudah pipa transmisi existing. Ada juga pipa-pipa yang ada di Sorong ada, Kalimantan ada, Tarakan ada di Wajo ada, dan seterusnya. Tentunya izin Pak Ketua, kami kemarin keliling melihat dari sisi JUB Tomori yang ada di Banggai. Ekonominya Banggai itu pendapatan PAD-nya itu naik sekitar berapa? 28,sekian%. Bukan PI, pendapatan karena adanya pabrik hilirisasi. Gas yang di JOB Tomori Banggai ini awal mulai diproduksi 240. Hingga saat ini sudah hampir 12 tahun atau 13 tahun. Tahun 2027 itu berapa? 15 tahun. Berarti kurang lebih 13 tahun. Tidak diklaim. Tidak ada penurunan produksi. Jadi sumber gasnya sangat bagus di Sulawesi. Sebenarnya saya mengarah kepada pemerintah mendorong agar supaya Sulawesi itu dibuat dengan gas ini daripada pakai LPG. Ini penting. Kalau dipakai gas berapa? Itu bisa 70 tahun ke depan. Negara nggak mikirin import LPG. Ini tinggal semangat motivasi negara memberikan konsep ini mau skema APBN atau skema swasta untuk lelang. Nah, kalau untuk lelang BPH hadir untuk menetapkan manajemen. Itu ya Pak Ketua ya. Jadi ada namanya manajemen itu rencana induk jaringan transmisi dan distribusi gas bumi nasional. Panjangnya begitu. Jadi direncanakan dulu, disetujui pemerintah, baru dilelang badan usaha untuk melakukan investasi dan diberikan hak khusus mengelola itu. Ya, itu kondisinya di sana. Kemudian panjang pipa existing baru 22.543,98 km. Sangat kecil. Lelang BJT 70, penetapan BJT 72 yang berhasil dilelang baru 1. Kemudian transmisi ada 95 ruas dan dimonopoli oleh sama BBM oleh Pertamina. Kalau gas dimonopoli oleh subholding gas, PGN dan Pertagas, gitu kan? Jadi sebenarnya arah dari penyediaan migas, minyak dan gas itu sudah mengarah monopoli. Mengarah monopoli alamiah, secara alamiah. Tinggal sekarang pemerintah itu sebenarnya meregulasi aja. Jadinya apa? Agregator BBM itu Pertamina, agregator gasnya itu subholding gas. Kalau jadi agregator apa? Silahkan bermitra seluas-luasnya dengan para swasta. Izinnya kepada agregator, gitu kan? BPA mengawasi agregator. Berkolaborasi dengan ketua KPP. Ini penting. Makanya nanti tadi kita sudah sepakat. Setelah ini kami berikrar MOU dengan ketua KPPU. Nanti ditindaklanjuti PKS untuk implementasi teknis dengan direktorat-direktorat. Hal-hal yang perlu dicermati agar supaya bisnis ini fair, transparan, akuntabel, dan berpihak kepada pemerintah, badan usaha serta masyarakat. 3 pilar itu pimpinannya. Ini penting untuk kita lakukan. Kemudian kaitannya dengan badan usaha pengangkutan, ini cuma 10, badan usaha negara 16. Yang badan usaha pengangkutan gas bumi hanya 6. Jadi kalau dihitung 32 badan usaha, artinya bisnis gas bumi beda dengan bisnis BBM. Lebih menarik mana?
ya BBM. Gas bumi nggak menarik. Betul kan? Ini makanya peluang besar. Kenapa demikian? Karena sumber gas itu otomatis akan turun, decline, turun, berkurang secara alamiah. Kalau BBM boleh impor, gas bumi saat ini masih mengoptimalkan produksi dalam negeri. Ya, impor belum dibuka keran oleh pemerintah. Kalau dibuka keran oleh pemerintah, sebetulnya harganya lebih kompetitif. Tinggal tunggu waktu saja. Dan kalau gas ini disalurkan lebih dominan kepada siapa? Nanti ada ya? Ada. Konsumen pengguna. Kita jawab nanti selanjutnya. Lanjut. Oke, ini kakak. Kaitannya penyaluran gas bumi sama BBM tadi beda. Kalau ini menggambarkan suplainya gas bumi adalah produksi dari hulu, ya, atau mungkin dari LNG atau CNG. Kalau CNG dikirim kepada end consumer langsung, end to end. Tapi kalau gas bumi yang diproduksi di hulu itu disalurkan melalui pipa transmisi, kemudian pipa distribusi kepada end customer. Sektornya jelas, ada biaya tongki pengangkutan, ada PNBP, PPN, serta biaya distribusi dan niaga. Sama dengan BBM. Ya, penguasaannya sama dengan BBM. Cuman aset untuk pengangkutan di BBM ada pipa juga, tapi lebih dominan menggunakan angkutan darat. Ya, yang mata rantainya adalah untuk peradaban badan usaha baru. Kemudian kami gambarkan yang bawahnya, model kayak timbangan. Bisnis gas bumi ini rentan, memiliki infrastruktur yang tengah ini, pipa transmisi, pipa distribusi, fasilitas pendukungnya ini wajib di open access, dimanfaatkan bersama, dan kemudian untuk melayani konsumen yang kanan. Konsumen siapa saja, semua sektor ada, termasuk industri strategis pemerintah, pupuk, kelistrikan, industri strategis, Jargas, SPBD itu adalah strategis dan dapat alokasi langsung. Untuk industri umum enggak, artinya bisnis itu B2B. Ya, namun di dalam hal bisnis B2B ini ada kurang lebih 7 sektor industri yang mendapatkan HGBT. Harga gas bumi tertentu, ya, harga jual gas bumi tertentu. Ya, yang beliau tadi sampaikan, hulunya dipotong kontribusi kepada negara, negara berarti turun PNBP-nya, gitu kan? Profit sharing di hulunya turun, dinolkan, dan itu dilimpahkan kepada industri swasta. Nah, tadi menyampaikan beliau sudah tepat belum kan gitu kan? Yang jadi akhirnya kalau kita jawab antara ketepatan ini karena ini menjadi kebijakan pemerintah wajib dijalankan. Karena pemerintah memiliki suatu otorisasi di dalam pengelolaan alokasi milik negara yang bisa diberikan langsung kepada sektor industri strategis tadi. Kira-kira mengarah sana. Kemudian hulu yang tadi, gas itu hulu potensi decline itu tinggi. Ya, rata-rata produksi itu ya 7 tahun sampai 10 tahun meningkat. Habis itu sampai puncaknya, habis itu turun lagi. Tahun ke-11, 12 itu turun lagi. Begitu turun hulu, yang ditinggal itu hanya infrastruktur gas ini, pipa, transmisi, distribusi, dan lain-lain. Ketinggalan ini. Jadi realnya seperti itu. Lanjut Kak. Kita sampaikan. Nah ini pemanfaatan gas bumi nasional. Coba kalau kita sampaikan di kiri pemanfaatan gas bumi nasional ini lebih cenderung paling banyak di porsi untuk industri 25,37%. Kemudian sektor untuk LNG 13,32% domestik. Kemudian LPG 1,55%. Kemudian ekspor gas pipa 738. Ekspor gas pipa ini langsung ke Singapura. Gasnya dari mana? Sumatera Selatan, dari Gresik, koridor milik. Oke, 10 menit. Oke, 10 menit. Ya, ekspor ke Singapura dan ada Western Tuna dari utaranya Batam, agak barat dikit, perbatasan dengan Malaysia,
Yang dulu sering jadi sengketa, pulau apa itu? Ambalat, Ambas, Ambalat itu kopernya udah miring gitu. Jadi kalau dibor lurus kayak dapat gas, akhirnya dibor miring dari Ambalat ini masuk perbatasan. Ini yang menjadikan ini. Kemudian penyaluran HGBT yang tadi industri tertentu ini kondisinya masih majority, ya cukup lumayan. Pengaturan untuk konsumsi gas diatur oleh yang tujuh sektor tadi, ada industri pupuk, petrokimia, oleokimia, baja, keramik, kaca, dan sarung tangan. Oleokimia ini termasuk untuk produksi palmi, minyak goreng, kelapa sawit, dan seterusnya. Lanjut Kak, mungkin ini nanti bisa dibaca. Nah ini tadi kita sampaikan, apakah utilisasi pipa gas distribusi dan transmisi itu optimal? Ini kita gambarkan. Posisi yang lebih rendah 30% itu majority pipanya, kosong banyaknya, 70% kosong, ya. Volumenya hanya ngangkut 30%. Kalau mobil itu efektif dipakai sendiri atau dipakai 2 sip depan, paling tidak 2 belakang. Itu efektif, itu normal. Beli BBM sama nganternya akan lebih optimal. Makanya kalau pergi jangan sendiri. Lebih bagus berempat. Apalagi konsumsi BBM-nya pertalite atau biosolar. Gitu kan? Ini. Nah, jadi bagi-bagi. Negara membagi berempat jadinya. Betul kan? Ini. Kemudian yang optimal di atas 60% itu kecil. Hanya kurang lebih 13% tadi. Sangat berat. Ini tadi Pak Ketua juga menyampaikan. Niaga gas bumi itu turun di sini. Tahun kemarin masih bagus, tapi tahun 2024-2005 turun. Ini siapa? Ini PGN yang turun ini. Kenapa demikian? Karena jualnya sekarang sudah LNG untuk wilayah Jawa Barat. Harganya hampir 210% dari harga gas pipa. Lebih mahal. Karena lebih mahal, turun. Lanjut. Kakak, lanjut. Ini pengelolaan jaringan distribusi melalui BCD. Ada 72 BCD, ada di Kalimantan, ada di Papua, kemudian ada di Jawa, ada di Sumatera, dan seterusnya. Kita bagi BCD itu per wilayahnya kabupaten kota. Gitu kan? Kalau transmisi itu luas yang tadi. Jadi karena negara kita kepulauan, ini posisi mohon maaf, jaringan gas ini lebih fokus di Jawa. Karena produksi migas itu pertama banyak di Jawa. Ada produksi sekarang, ada di wilayah Papua, tapi nanti akhirnya akan dipakai menjadi LNG. Diolah menjadi LNG, diangkut melalui kapal, sampai di kapal dipindahkan kepada storage, diregasifikasi, dan disalurkan melalui gas seperti ini. Kira-kira itu. Lanjut. Oke, ini rekapitulasi. Oh, FDS. Jadi kakak mohon maaf, kami ingin ngajak kakak-kakak mencatat nomor ini. Saya akan, ini hadir BPH Migas, silahkan WA. Kalau ada keluhan-keluhan terhadap kinerja, terhadap adanya potensi penyalahgunaan BBM subsidi kompensasi negara, termasuk melihat adanya kejanggalan di dalam bisnis minyak dan gas. Silakan kita buka. Dan kami mengelolanya cukup fairness dan kita menerimanya. Helpdesk ini sangat efektif untuk memberikan keluhan-keluhan dari masyarakat, aduan masyarakat, humas, dan lain-lain. Ini yang kita lakukan. Dan kita sangat selektif untuk hal-hal yang terkait dengan aduan masyarakat, penyalahgunaan, pasti kita integrasikan dengan sekarang di Kementerian SDM, Pak Ketua, ada namanya penegakan hukum. Ya, sudah ada dirjennya. Ya, sudah terintegrasi dengan BPH. Karena BPH ini ternyata fungsi PPNS-nya itu hanya sampai pengelolaan sistem yang ada di SPBU. Begitu penyalahgunaan keluar SPBU, kewenangannya penegakan hukum sama kepolisian. Kita tidak bisa sampai ke sana. Tusi PNS, BPH, PPNS, BPH ternyata hanya sebagai saksi.
memberikan keterangan ahli. Sampai di situ. Tapi begitu ada kasus, belum tentu 5 tahun selesai. Ada yang 10 tahun terbuka dan seterusnya. Ini yang membuat kita posisi ini menjadi catatan kita. Lanjut. Alhamdulillah pas. Ya, kurang berapa menit kan? Kurang 3 menit, diskonnya 3 menit. Kita untuk quiz ya. Quiz nanti kita masih punya tender. Ada 4 ya. 4. Tapi kita kasih lebih kok nanti. Ada nanti bisa pakai cash untuk beli tender. Tapi kalau apa untuk beli bakso itu lebih baik. Itu kan? Kira-kira mungkin itu. Ya. Ya, baik. Terima kasih. Pak Wahyudi, Kepala BPHNIKAS 2025-2029 ya Pak ya? Ya, betul. Ini mohon izin. Ini tidak ada ilmunya di pendidikan. Ini adalah sharing knowledge apa yang kami kerjakan. Dan tolong ini tidak ada ilmunya. Di buku nggak ada ya. Ini berbagi pengalaman, berbagi pengetahuan, agar supaya kakak-kakak sensitif ikut memikirkan negara kita dalam penyediaan minyak dan gas bumi. Setuju? Setuju. Semoga kakak-kakak jadi generasi penerus minimum seperti kita. Minimum ya. Dan pastinya harapannya lebih baik. Dan memikirkan kami nanti kalau sudah tua. Gitu ya. Pak Ketua, terima kasih. Terima kasih. Pak Wahyudi sudah 1 jam 15 menit bicara di depan adik-adik semua. Pak Wahyudi, saya laporkan ya, Bapak ini yang hadir ini total berapa ya? 12 berapa? Jadi ini prodi elektro, teknik mesin, teknik kimia, logistik, kimia, ilmu komputer yang ada di sini ya. Kemudian yang online Pak, ini geofisika, biologi, perminyakan, ada mata kuliah saya, PTBE, komunikasi, manajemen, ekonomi, hubungan internasional, komunikasi, sipil, dan teknik lingkungan. Luar biasa ya. Kampus, dalam sejarahnya Bapak kami jadi banyak. Alhamdulillah. Ada 400? 16 kali ya, 16 prodi. Jadi ada yang offline, ada yang online. Karena pihak apa di belum sanggup. Kalau laku 500 kan di semua. Alhamdulillah ya. Nah, kita dapat bantuan PNBP. Alhamdulillah. Next time kita buat session lagi. Jadi adik-adik BPH Migas ini punya uang setahun dapatnya 1,7 triliun. Tahu, Pertamina nih. Kalau nggak diteket oleh Pak Wahyudi, nggak dibayar. Oh, betul. Yang namanya BBM subsidi, kompensasi yang sudah mencapai hampir 300 triliun. Ya, betul. 2022. Tadi 2022 saya baca 150 T. Tadi ada bahannya. Itu kalau nggak dibayar oleh BPH Migas, bangkrut ke Pertamina. Ya. Betul nggak, Pak? Betul. Berapa Pertamina untungnya setahun? Subsidi dan kompensasinya sudah mencapai, tuh lihat tuh. Ini Pertamina semua ini. Ini Pertamina semua. 150 triliun kalau nggak dicek kan nggak cair. Ini tergantung cekinnya Pak Wahyudi. Kalau dia nggak tahu aja langsung untuk SPP Pertamina yang 8.000 sekian tadi. Kita mesti tanpa tanggungan negara. 3 bulan aja udah bingung. Nah, adik-adik semua, Pak Wahyudi ini tahu nggak? Beliau ini 34 tahun sebagai pegawai di BGN. BGN itu apa? Siapa tahu? Ada yang tahu? Pakai tender? BGN. BGN. Ada yang tahu nggak? Apa? Oke, yang belakang silakan. Ayo, maju Mas. Aku sini. Ini, ayo. BGN apa? Nah, sekarang kita pengen ini, sharing. Sebut nama. Prodinya apa? Prodinya apa? Jurusannya apa? Nama saya Michael Alexander. Nama saya Michael, prodi teknik mesin, angkatan 2004. Apa jurusannya? Saya sarjananya mesin. Tapi urusin ini aman. Jangan takut. Kita bukan orang ngopi atau apa urusan mesin. Nah, kalau takut poli ya, kan selesai. Harus banyak sih.
PGN tadi. PGN tadi setahu saya itu perusahaan negara gas. Oh, negara gas. Negara gas. PNC Papua Nugini. Bagaimana Pak Wahyudi dikasih nggak template-nya? Tentang dikasih template Pak. Nggak berani ngomong gitu kan? Perusahaan gas negara. Oke, tepuk tangan. Oke, tambahnya mana? Kak, tambahnya. Dapat tampil enggak? Ya, ya. Oke, saya kasih 50.000 untuk dibahas. Pokoknya asal berani, gitu kan? Asal berani. Rezeki itu Jangan takut salah kalau Ya, kan? mahasiswa. jangan takut salah. Karena salah itu adalah haknya mahasiswa. Nah, betul. Kan baru calon pemimpin, belum jadi pemimpin. Nah, coba tadi Michael bisa tadi ya. Dulu namanya itu adalah perusahaan gas negara. Sekarang sudah berubah menjadi apa sampai tahu? Ya, ada enggak? Sampai tahu? Keluarganya kakak ini universitas. Karena gabung. Halo, ada yang tahu nggak? Kan? Dulu iya, Ya. perusahaan gas negara sudah TBK. Ya. Dia TBK loh. Coba. Ada AC yang di sana. Nah, Nah, yang ini kakak ini. ya kayak dulu, Ya, ya dulu. Kakak. Ini panitia atau mahasiswa? Mahasiswa. Oke. Ya. Coba dibuka dulu ininya. Anakku, siapa? Angkatan tahun berapa? Ini dari logistik. Tadi logistik. Oh ya, itu juga nikah perlu logistik. Ya kan? Pertamina gas. Pertamina gas negara. Jadi sekarang sudah berubah. Kasih referensi bu. Jadi ya adik-adik semua. Kalau dulu perusahaannya TBK, betul Pak? ya? TBK. Ada sampahnya. Sahamnya dimiliki pemerintah biru, ya. Iya. Itu oleh negara itu 51%. 40 setelahnya konon pilih. Rusak Amerika Amerika swasta. Ya. Tetapi karena cinta kepada BUMN, kepada Pertamina, bergabung menjadi Pertamina Gas. Dan jangan lupa, jadi ini keluarga besar Pertamina. Dulu belum diakui, sekarang harus Sudah diambil semua oleh BUMN. Nah, adik-adik bayangkan Pak Wahyudi 34 tahun sampai jabatan tamat kuliah, pensiun 35,8 bulan. hafal beliau 35,8 tahun Ya, di PGN. ya. Pensiun dini karena meneruskan perjuangan Nah, ya. karena dulu Umur 8 ini. dari dari bawah ya engineer dulu naik sampai nanti Ya. head ya. Kami Pimpinan dulu PGN. diterima di PGN, ijazah yang diterima hanya SLTP. Waktu itu masih perlu gas negara, perusahaan umum, masih produksi dari batu bara di cracking, jadi gas. Dan saya mulai tukang gali administrasi, tukang gambar, serta gangguan. Kami rangkap-rangkap. Makanya kalau adik-adik nanti bekerja dan kuliah, jangan sesuai prodinya saja, belajarlah prodi yang lain. Agar supaya apa? Multi talent, memiliki kemampuan lebih. Saya dulu mengerjakan lebih ini, jadinya kayak ini. 3 prinsip yang saya anut pada saat sebagai pegawai: dedikasi, loyalitas, integritas. Ulangi Pak, Dedikasi, loyalitas, integritas. Apa artinya? Integritas itu kita dapat sedikit tetapi karir tidak berhenti. Tapi kalau kita integritasnya tinggi karena dedikasi tinggi, tidak mengenal waktu, loyalitasnya tinggi, bukan untuk atasan kita, untuk perusahaan. Nilai kinerja, karir, rezeki, kepangkatan,
pendapatan gaji dan lain-lain akan otomatis menyesuaikan. Apa? Fotonya. Basuki. Basuki mau Beo. Ya. Ada yang menjawab? Basuki mau Beo. Ada yang bisa tahu? Saya kasih uang langsung. Itu fotonya beliau di chipnya. Saya Ya. baca. Di TV. Ya, proses. Wong Jawa. Basuki mau Beo. Ayo jawab. Hah? Saya tahu. Ya, oke. Ayo Kak, apa Kak? Basuki mau Beo. Silakan, Kakak. Ayo, sini. Oke, bisa? Jangan takut. Oke. Takut. Ini kredit lagi. Saya Tes. halo, saya Devia dari Prodi Teknik Kimia angkatan 22, Pak. Asal saya ya sedikit banyak, Pak, ya. Pak, dibantu tuh ininya atau diganti ini Pak, ini Pak. Apa tadi? Basuki mau Beo apa tadi? Kak, maju Kak. Kalau di situ kelihatannya sinyalnya Iya. Kak. Ayo sini Kak. Dijelaskan Kak. Ini dari bukan tumbler tadi. Saya kasih untuk paling tidak 3 hari untuk makan. Wih. Makin Sampai makin banyak. Coba ulang dulu. Namanya siapa? Codingnya apa tadi ad-nya? Biar dengan sekolah ada semua. Coba. Baik, Pak, saya izin memperkenalkan diri ulang. Nama saya Devia dari Prodi Teknik Kimia angkatan 2022. Nah, kebetulan asal saya dari Kediri, Jawa Timur. Saya dari Kediri, Pak, Jawa Timur. keluarga Pak Mekan dong. Ganggaran. Dekat-dekat, Pak. Ya, Pak, fotonya ganggaran apa? waduh, Pak. Jangan tahu lagi. Ya, coba. Fotonya ganggaran apa coba? Dia punya selera. Wanita belum punya selera, tenang aja, jangan digoda. Ya. Untuk arti dari berbasuki mau beo itu kalau misal kita punya suatu keinginan, punya impian, kita tuh pasti harus membutuhkan biaya dan usaha untuk mendapatkan impian kita. Cocok. Jadi yang aku sampaikan tadi 3 kriteria, dedikasi, loyalitas, integritas. Itu semua kalau dinilaikan itu biaya. Waktu saya kalau kerja pulang jam 2 pagi, jam 6 sudah sampai kantor. Jadi Pak, saya itu bukan orang Jawa. Dia apa? Dia Basuki. Basuki. Artinya Kepengen sukses gitu. kita memiliki cita-cita. Cita-cita itu harus dikawal. Apa cita-cita pengorbanan kita? Yang tadi, pengorbanan biaya, tenaga, pikiran, dan usaha semaksimal mungkin. Itulah dituangkan dengan Dituangkan tadi. 3 tadi. Dedikasi, Loyalitas, loyalitas, dan integritas. Dia Basuki Jadi Mawabia. Tidak ada pengorbanan yang sia-sia. sia-sia. Nah, itu korban. Ya, Begitu ya. betul. Catat itu Ya, semua. catat. Ada satu lagi, usaha tidak mengkhianati hasil. Kalau usaha optimal, lulus bisa kumlot. Tidak pakai pitulungan setengah mati bahasa Jawa. Artinya, ya lobi-lobi ke dosen lah, biar lulus gimana caranya. Ya kan? Di sini, Ya. di sini atau pulang ke sana. Oke, boleh ke sana. Ah, coba Oke, kasih kita lihat nih, berapa angkanya nih? Kayaknya naik nih. Berarti sehari berapa kan? 50.000? Tambah lagi. Uang ini bukan dari mana kan? Yang punya gaji saya kerja di mana? Uang NBP Bukan bukan PNBP. gaji kepala BPKM itu lebih gede dari gaji pertama Pertamina.
Iya, Tetapi kalau disetujui Saya- ya. Ya. Jadi itu ya. Apa yang mau kita lihat? Jadi pahala. Jadi Pak Wahdi ini tadi ya, 35,8 tahun dia kerja di PGN. Tapi akhirnya dia mau juga jadi BP Migas. Padahal gajinya dari itu cuma berapa coba? 35% di VPH. Tapi karena kepengen jadi apa? Ada amal jariah. Amal jariah. Lebih strategi. Karena kalau Pak Kepala BP Migas sama komite yang taken siapa? Langsung Presiden. Karena Karena beliau ini yang hebat. Kalau naik pesawat mesti bisnis ya. bisnis. Kalau di hotel apa coba? Union Suite. Kalau dulu kita seperti kakak-kakak, kalau mau masuk hotel pilih apa? Suite. Union Suite kan itu. Itu fasilitas. Kedua, kalau pergi kemana-mana sama yang si beliau dikawal nih di belakang di depan itu ada kawal. Ada nih. Ajudannya berapa orang nih? Ada 5 kan? berapa ini? Ini tim kami. Ini pilihan. Coba berdiri. Pak Cahyo, ini sekretaris utama saya. Wah. Saya kenapa pilih lagi? Biar langkahnya bareng. Karena kalau saya 2 langkah, perempuan ini 3 langkah, 4 langkah. Khawatir ketinggalan terus kalau jalan. Kasihan juga, ntar nanti saya gendong, gitu kan? Bebannya di saya. Ini Om Bay. Ya, ini adalah ahli yang menyusun materi dan lain mengintegrasikan seluruh fungsi BPH ada di sini. Mau laporan presiden, macam-macam ada di sini. Sekretariatan. Kemudian ini Om Hugo, silakan. Beliau anak muda yang nangani BBF. Saya tarik dari divisi BBF. Dan Om ini dari sekretaris ya, yang mengurusi sekretariatan dan urusan pimpinan. Berikutnya yang ini Om Budi. Beliau dari Gas Bumi. Sudah om-om semua ya. Kalau saya manggil sama. Ya. Cari nanti dari upah juga. Kalau ini Om Hugo belum. Om B juga belum. Oh, Silakan. masih ya. Nanti Ya. dikasih nomor handphonenya ya. Biasanya Biasanya ulangnya. Jangan salah. BPH gajinya, gaji dasar pokok sesuai PNS itu 1 gaji pertama. Gaji paling besar, setahu saya, PNS atau ASN di Kementerian SDM. Betul nggak? Ya. Betul nggak nih? Tapi paling besar lagi BPH Migas. Iya, BPMS paling Jangan gede. salah. Karena mungkinnya Ya. besar di KPPU. Karena persentase dari komisioner. Komisioner. Betul kan? Jadi Ada- Kementerian SDM ada Ya. ribuan tuh pegawainya. Berlomba-lomba pindah ke BPH Migas. Betul nih. Betul. Anak menteri dulu kalau saya minta pindah ke BPH Migas karena tukirnya. Tahu tukir nggak? Jangan Kinerja. gaji PNS mau ditambah, tapi tukirnya nggak sama. BPH Migas paling besar di Kementerian SDM. Nah, sekarang ada lagi tambahan. Mulai kapan kemarin? Di Oktober 2024. Anak tambah gaji pokok mungkin ada khusus terakhir. Wih, luar biasa. Segalanya tunjangan khusus. Khusus pegawai BPH. Pegawai PNS. Pengelola PNBP. Jadi kalau masa kerja masuk, makanya nanti kalau ada tes masuk di Jadi kalau calon suami pasti kaya lah, enak lah ya. Nah, Allah. Bulanan untuk nyonyanya atau istrinya pasti sehat lah gitu ya. Paling tidak pertama masuk 1 tahun itu bisa nyicil kredit rumah, kredit mobil. Berapa tahun akan lunas? Pasti akan lunas. Gitu kan? Paling tidak. Pertama masuk sebagai PNS itu paling tidak 12 juta loh. Jangan salah. Gitu ya. Gitu. Jadi adik-adik kalau Semangat. nanti tamat kuliah ya, di semua kan kimia, ada geofisika, ekonomi. Selain masuk ke universitas, masuk ke Pertamina, BUMN, boleh juga nanti melamar menjadi pegawai di BPH Migas. Pegawai itu berapa? Ada 3 survei ya? Kita ada 2 PNS dan P3K. ASN semua. ASN 275. Kemudian ada yang building management. Ada lagi BUCP, pengamanan, security.
total 348. Baik. Jadi Jadi, tapi kan nanti kan ada nambah lagi. akan nambah lagi. Kalau dulu saya mengusulkan, kalau bisa BPH Migas itu ada perwakilan di daerah. Setuju. Jadi Tapi belum berhasil perjuangannya. hari ini kita mengembangkan adanya tambahan koordinator dan support. Kemudian nanti ini kita perjuangkan per regional Pertamina, ada PLC. Minimum levelnya subkoordinator. Di bawahnya kurang lebih 5 orang. Jadi kalau ada 8 regional, 5 kali 8, butuh 40. Pak Wahyudi, waktu kita lebih kurang 10 menit lagi ya. Ya, Nah, baik, kita baik. supaya ada feedback, Ya, oke. ada apa pertanyaan atau pernyataan, kita kasih ruang untuk Oke, baik. saya jawab Masukkan. ya. Silakan. Saya minta dari sisi kanan 1, tengah 1, kiri 1. Oke, Kalau silakan. hadirnya enggak Pak? Kalau Ada templer ada. Oke ya. Nanti kita ada lagi satu tas apa ini? Ada lagi banyak sekali ini. Ini ada PBH. kesan-kesan. Ini tas untuk bisa untuk ya, untuk apa? Notebook. Online juga Wah, ada. oke. Ya. Ada Silakan. yang mau tanya enggak online? Nanti kalau yang online dapat hadiah dititipkan kepada panitia. Oke. Tapi kalau diikhlaskan juga untuk panitia nggak apa-apa. Baik, kita persilakan. Ada yang mau bertanya enggak? Silakan. Silakan. Sebut nama produknya mana? Satu, tunggu dulu. Dari tengah siapa? Ada nggak nih? Oke, yang cewek satu. Ya, nanti namanya siapa? Yang kiri? Yang paling kiri siapa? Oke, ya. Ya, Silakan. Kita mulai dari sini dulu. Silakan. Oke. Pertanyaannya apa? Dan nanti dikumpulkan dulu ya. Ya, ya. Sekaligus dijawab nanti oleh Pak Wahyudi. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Rayhan Alfariji dari program studi teknik kimia angkatan 2024. Yang ingin saya tanyakan Bapak, di zaman sekarang ini kita seringkali mendengar keluh kesah dari masyarakat yang menyuarakan bahwasannya tentang kenaikan harga energi dan bahan bakar. Nah, sebagai badan pengatur atau BPH Migas, itu apa sih challenging atau tantangan utamanya Pak untuk menjaga harga energi itu tetap terjangkau dan dapat dinikmati secara komprehensif seperti itu? Bisa disimpan dulu ya pertanyaannya. Tadi dari teknik kimia. Oke, sekarang sama Mbaknya. Nama jurusan. Oke. Dibantu panitianya itu siapa ini tadi namanya? Panitianya silakan Pak ya. Namanya siapa? Selamat sore Pak, perkenalkan nama saya Rindiani Putri, saya dari Prodi Teknik Logistik. Di sini saya mau bertanya bagaimana cara BPH Migas dan pemerintah daerah itu berkoordinasi agar tidak terjadi penyimpangan pendistribusi BBM, terutama di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar. Sambung dulu ya. Satu lagi miring masuk di sana. Satu lagi ya. Kalau yang online, kalau ada nanti dibacain aja. Ya, silakan. Sebelumnya terima kasih banyak untuk waktu yang telah diberikan. Izin memperkenalkan diri, nama saya Dimas Agim Jeliat, biasa dipanggil Dimas dari Prodi Teknik Sipil. Pertanyaannya, kita kan tadi telah diberitahu materi tentang migas. Nah, jadi kita sebagai mahasiswa kan tentu tahu migas itu seperti apa. Nah, dari Bapak ada nggak sih kiat-kiat atau saran bentuk implementasi untuk para mahasiswa bisa ikut berpartisipasi, terutama dalam menyongsong migas ini? Kan karena dari segi masyarakat juga belum banyak yang tahu migas itu seperti apa dan bagaimana. Maksudnya. Tuh, seperti itu. Terima kasih. Kasih. Tiga. Ada satu lagi online nggak ada? Coba dibacain aja pertanyaannya biar nanti Pak Wahyudi sekaligus menjawab dan kita bisa langsung closing statement. Silakan dibacain pertanyaan. Izin Pak untuk membacakan pertanyaan ini dari Pak Karina apa saya izin bertanya apakah dari prodi ini juga disebutkan dari izin bertanya apakah BPH Migas sudah melibatkan masyarakat atau perwakilan masyarakat yang menyuarakan suaranya dalam membuat kebijakan? Kalau iya, apakah sudah memanfaatkan teknologi digital dalam mendengar suara rakyat dan bagaimana inovasi yang dilakukan?
Terima kasih banyak sebelumnya Pak. Ini sudah mewakili ya. Ada dari kimia, ada dari logistik, ada dari sipil tadi ya. Kemudian ada dari hubungan nasional. Nah, selanjutnya kami persilakan ke Pak Wahyudi, Baik. Kepala BPH Migas kita, ya termasuk HI tadi Pak, HI, ya. untuk bisa dijawab. Sekaligus Pak, nanti ada closing statement biar adik-adik ini semangat untuk termotivasi juang menjadi calon-calon pemimpin bangsa. Silakan. Baik, terima kasih. Jadi terima kasih kakak-kakak semuanya. Yang pertama pertanyaan dari ini Kak Rehan ya. Kak Rehan. Keluh kesah penyaluran BBM, tantangan harga BBM agar tetap stabil. Jadi kalau kita sampaikan harga BBM itu mengacu harga minyak mentah dunia. Kalau terjadi konflik di perang Irak-Iran, harga minyak melambung. Kemudian kemarin konflik di mana? Yang tadi Ukraina, Soviet, dari Rusia dan seterusnya. Kenapa demikian? Karena yang kompleks itu produsen migas. Dan gasnya semua diangkut dari Rusia, itu ada Trans Rusia sampai dengan arah Amerika. Sehingga dengan kondisi untuk menjaga stabilitas harga, harusnya produksi minyak migas di Indonesia harus ditingkatkan. Kan gitu kan? Karena konsumsi dalam negeri. Kedua, untuk jaga harga, harusnya Indonesia sekarang membangun kilang skalanya besar. Karena kebutuhan impor sudah menaik 58%. Tahun berikutnya kalau konsumsi masyarakat ekonomi target pemerintah tumbuh lebih tinggi, otomatis kebutuhan migasnya naik terus. Terus pertanyaannya, siapa yang bisa mengendalikan harga migas? Ya pasti pemerintah. Kenapa demikian? Kalau pemerintah tidak menjaga impor dari mana kontraknya, kerjasamanya, kalau pemerintah tidak meningkatkan infrastruktur proses migas, otomatis kecenderungan impor. Gitu kan? Berikutnya, kalau terjadi perang dagang juga sudah repot. Migas saja hubungan dengan migas. Ingat kemarin uji kita keluarga Pertamina Oktober 2024 ada ujian. Waktu itu kasus oplosan. Gitu kan? Ini kita perlu sebagai agennya Pertamina harus di masyarakat memberikan contoh yang baik. Tidak ada bahasa oplosan. Gitu kan? Tidak ada bahasa oplosan. Semua sesuai dengan regulasi spek dan seterusnya. Kenapa demikian? Kami sampaikan. Tentunya kalau oplosan itu beli di SPBU, itu tanggung jawab SPBU. Karena begitu masyarakat keluar dari SPBU pakai motor ditambahin air, siapa yang tahu? Ya kan? Tapi begitu mogok begitu. Artinya jangan sampai kakak-kakak di daerah itu ada politisi bentuk-bentuk yang membuat ketidakstabilitas ya untuk menjaga stabilitas negara dengan penyediaan BBM tadi. Kita bantu. Kemudian yang tadi ketahanan harga. Siapa lagi? Mari kita jaga konsumsinya. Kalau kita konsumsi, mohon maaf, pergi sendiri pakai mobilnya BMW. BMW itu berapa? 1,5 BBM-nya? 1,7. Wah, punya BMW juga ternyata. Ini hanya ngetes saja punya BMW atau tidak. Ya kan? 1,7. Nah, itu boros nggak? Coba kalau kita sekarang dengan orang tua, belilah mobil yang hybrid. Sekarang sudah ada Toyota Cross ya. Cross hybrid, ada lagi satu lagi. Innova Genik, Corolla hybrid dan lain-lain. Ini harga kan masih kejar nih. Konsumsi BBM-nya bisa 1:27. Ya kan? 27. Artinya membantu kita negara tidak perlu menyediakan minyak atau BBM untuk subsidi atau kompensasi negara. Dan teknologinya ada apa? Kalau pergi berdua akan lebih hemat atau bertiga lebih hemat.
jangan sendiri, ya kan? Kedua juga kalau pacaran, kakak-kakak pacaran, jemput ke rumahnya, jangan bawa mobil-mobil, ketemunya nanti di mana? Di Anyer atau di Ancol gitu kan? Boros juga kan gitu kan? Kedua, ya kan? Saya mengimbau untuk lebih berhemat. Kedua, jangan konsumsi BBM lebih tinggi. Dan mohon maaf, karena disparitas BBM harga itu ada konsumsi subsidi untuk rakyat, non subsidi untuk bisnis, tambang, perkebunan, macam-macam. Rata-rata banyak masyarakat itu menjadi pekerjaan, beli di SPBU dijual lagi. Ini yang risiko pengawasan. Jadi BPH melakukan menjawab ke nomor 2 katanya dengan Mbak Kak Rindiani Putri ya, bagaimana BPH Migas berkoordinasi dengan pemerintah daerah dalam penyelewengan di wilayah 3T. Nah, akan nyambut. BPH Migas hadir terus sama beliau, Pak Ketua, Pak Irfan, untuk sampai di daerah 3T, semi 3T. Bentuknya apa? Mendirikan SPBU, SPBU, BBM satu harga. Harganya sama, walaupun jauh. Ya kan? Kami bekerja sama dengan pemerintah daerah. Sekarang ada PKS, perjanjian kerja sama. BPH dengan pemerintah daerah. Karena BPH tidak hadir di daerah, ada PKS. PKS isinya apa? Melakukan pembinaan, pengendalian, dan pengawasan penyaluran BBM, subsidi dan kompensasi negara. Ini efektif. Kenapa demikian? Kerjasama dengan daerah. Daerah dapat manfaatnya untuk konsumen masyarakatnya yang tepat terjamin. Kedua, harusnya bukan subsidi di sana. Kalau disalurkan JPU jenis bahan bakar umum dan subsidi kompensasi negara, pemerintah dapat dari pendapatan daerah PBBKB. Ya, dispendanya naik. Nah ini sekarang kita kerjasamakan. Kita memberikan edukasi. Dengan pemerintah daerah, BPH sudah 23 yang PKS provinsi. Dari berapa? 20? 30? 38? 23 ya kita? Oh, 22. Oke, ya perpanjangan ya. Ini 22, mohon maaf. Kemarin Lampung batal ya. Karena kemarin kita undur, harusnya 23. Jadi clear dengan pemerintah kita, pemerintah daerah kita harus bayung bersambut. Karena apa? Tingkat ekonomi ini tergantung daerah. Pemerintah itu mengkumulatifkan. Sehingga BPH Migas dalam mendistribusikan BBM mempertimbangkan atas kebutuhan pemerintah daerah. Jadi kakak ya. Subpenyalur, mohon maaf. Subpenyalur kemarin kita buka. Tetapi daerahnya memang semi 3T. Dan kita pastikan memenuhi aspek keselamatan migas. Jangan sampai hanya dijual oper-operan dirjen dan seterusnya. Harus berfasilitas dan lain-lain. Karena menyangkut penyimpanan wajib memenuhi standar keselamatan migas. Ini yang kita ingat. Cukup ya Kak? Itu yang tadi. Terus lanjut ke atasnya. Oke, dari ini Kak Dimas. Kiat-kiat saran untuk mahasiswa bisa ikut berpartisipasi dalam pengelolaan hilir migas. Oke. Jadi kalau mau menggunakan ini, BPH Migas itu kan ada sering melakukan kajian. Kerjasamanya dengan akademisi. Bisa UGM, ITS, ITB, UI, dan lain-lain. Unibra. Ya, MOU belum sama UN. Oh, sudah belum. Kalau MOU. belum harus mesti ada ini. Oke, baik. Ini didorong oleh Pak Ketua. Ya. Baik, Pak. Setuju semua ya? Nah, pangkat ini. Ini wajib untuk kita kerjasamakan. Nanti Kalau kita tidak, nanti kita demo. ya. Maksudnya demo masa sehingga kan beliau semangatnya begitu. Jangan dipersepsikan lain. Beliau itu orangnya baik. Ya kan? Ya. Jadi kalau mahasiswa ingin ikut bergabung, prinsipnya kami welcome. Mau kontrak MOU kerjasama, mari. Dengan Universitas Pertamina. Ya kan? Bentuknya apa? Kita bisa juga hadir bus to kampus. Cobalah. Dan kami kemarin hari kapan ya? Minggu. Hari Minggu atau ini hari
Selasa. Kalau nggak salah hari Minggu kemarin, saya mengapprove surat bahwasanya kepada Direktur SDM-nya Pertamina, kita akan hadir kepada kerjasama dengan Pertamina untuk tukar pegawai. Yang magang, yang fresh graduate masuk Pertamina, biar tahu regulasi di BPH. Kalau bisa kita kembangkan, masuk juga memberikan kuliah kaitannya tata kelola regulasi hilir migas, kita bisa juga kerjasama. Pak Wahyu ini termasuk magang Pak Tepa ya, bisa ya? Kenapa? Magang. Magang di BPH bisa. Silakan. BPH migas sistem magang ini tadi ada sistem pakai apa ya? Saya diajari. Kalau nggak salah dapat gaji juga. Kementerian Tenaga Kerja. Pakai websitenya, minta kemana, itu dapat gaji. Ke BPH, ke SDM, kemudian ke Minerva, macam-macam. Silakan. Itu ada. Ya. Kan bagus kan? Untuk mengisi waktu kakak-kakak dalam transisi untuk mencari kerja. Untuk penguatan kompetensi juga. Saya welcome. Kalau saya diundang untuk kuliah tertentu, saya jamin saya gratis. Nggak perlu honor. Karena sharing seperti ini, mohon maaf, saya kamusnya itu tidak tertuang dalam buku. Izin ketua. Karena pengalaman, kompetensi, waktu yang membentuk saya seperti ini. Makanya saya senang sharing model-model seperti ini. Insya Allah manfaatnya cukup besar dan tidak ada ilmunya. Gitu ya kita ini ya. Jadi clear ya, kami siap Om Dimas ya untuk melakukan sharing dan lain-lain. Jadi kemudian yang tadi online, siapa Kak Paskarina Alfa Lahsea. Apakah BPH Migas dalam membuat kebijakan melibatkan suara rakyat dan masyarakat, dan apakah BPH Migas telah menggunakan teknologi IT? Nah, cukup besar nih. BPH Migas sekarang mengupgrade sistem IT. Tahun 2026 kita akan menyiapkan satu server di Korlantas. Untuk apa? Kendaraan-kendaraan kakak semua masuk di servernya BPH. Sehingga secara implementasi untuk QR code ini akan lari ke sana. QR code yang nembak-nembak ini tidak bisa diakses untuk beli BBM nanti. Ini sistem IT peningkatan. Kedua, kita juga mengakses sistem kontrol salesnya di SPBU, sama nanti yang izin usaha umum BBM sama gas bumi terintegrasi dengan sistem IT BPH, sehingga kita melakukan pengawasan apakah ini salesnya benar atau tidak dan seterusnya. Kemudian di SPBU nanti CCTV itu live online dengan BPH. Untuk daerah mana? BPH mengenal ada 3 daerah. Red zone, daerah merah, itu daerah pertambangan sama perkebunan. CCTV di SPBU nanti kita akan monitor langsung aktif kepada kita. Dan itu yang kita prototip 24 jam. Kalau terjadi potensi penyalahgunaan, langsung PSI akan melakukan review kaitannya salesnya. Itu dari CCTV. Kemudian yang tadi sistem IT, masyarakat yang tadinya beli drigen, traktor, tadinya kan dulu ada isu TikTok, traktor masuk di SPBU. Sekarang sudah nggak perlu pakai sistem ekstern tadi, itu program BPH Migas. Masyarakat cukup bawa alat penampung BBM yang layak, memenuhi standar nasional Indonesia, bila BBM dan bisa dibawa kepada traktornya untuk kerja dan seterusnya. Ini kemudian yang kita ini, sistem IT. Dan BPH program tahun 2026 ini menyiapkan server cukup besar. Dan kita kerjasama dengan tim programmer IT yang terus mendukung upgrade mengenai tata kelola regulasi serta implementasi di lapangan. Dan ini bisa meningkatkan PNBP tadi. Ini keren. Jadi bagus pertanyaannya. Kemudian yang tadi melibatkan suara rakyat. Oke.
BP hadir adalah benar-benar melindungi kepentingan rakyat. Sebagai contoh, regulasi ada di bencana alam di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat. Regulasi secara aturan, beli BBM pakai QR. BBM mengeluarkan kebijakan dengan suara rakyat. Karena sistem listrik mati, banyak yang banjir, kemudian alatnya, kendaraannya nggak bisa ke SPBU, mau beli pakai trigen, harus pakai surat rekomendasi lama dan seterusnya. BPH sementara merekomendasikan memanualkan sistem transaksi BBM tanpa QR. Ya kan? Ini suara rakyat kan? Itu juga. Terus untuk jalan yang putus, tiang listrik apa namanya? Tiang yang pakai baja itu apa? Sutet. Sutetnya roboh. Itu ada 5 sutet yang roboh. Itu tegangan 150 kP sama 20 kP roboh. Perbaikannya sulit. Harus pakai chopper. Aftur dan lain-lain kita beri. Untuk alat berat pakai subsidi kita beri. Kendaraan dinas yang mengangkut untuk sembako, bantuan, serta untuk membawa masyarakat terdampak, itu boleh pakai subsidi. Tadi Pak Ketua sampaikan, wah kepala ini hebat nih. Sudah berani mengeluarkan fatwa kepada masyarakat, bahwasanya BPH hadir membantu masyarakat yang kena bencana. Ini dari contoh saja, sehingga kami BPH Migas terus menyiapkan regulasi yang dinamis dengan mengedepankan efektivitas untuk pelayanan kepada masyarakat. Karena pemerintah hadir dengan subsidi memang untuk masyarakat yang tepat. Ini yang saya terus jalankan agar supaya kemakmuran, kesejahteraan masyarakat, walaupun tidak sesuai cita-cita, paling tidak negara hadir untuk melayani masyarakat itu. Mungkin itu ya, Iya. tadi pertanyaannya. Luar biasa. Coba tanya lagi. Pak Wahyudi itu jangan lupa, ini sudah jam 5 lewat 10 menit.